Ketika jendela itu dibuka, Irawan sangat kaget sekali karena Irawan melihat sesosok makhluk yang tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Ruci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teror Korban Tol Cipularang. Tetapi sebelum saya memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya untuk kalian dimanapun berada, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah misteri di seluruh Nusantara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki alur ceritanya. Kisah ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi kepada pekerja proyek pembangunan Tol Cipularang. Tepatnya pada waktu itu adalah tahun 2005. Di waktu pada karyawan pembangunan tol sedang bekerja, selalu saja ada keanehan-keanehan terjadi. Contohnya alat berat tiba-tiba mati sendiri. Tidak hanya itu, salah satu pekerja juga ada yang kesurupan, entah apa sebabnya. Dan yang paling menakutkan, ketika pekerja itu sudah tidak bekerja, mesin alat berat bunyi sendiri. Kebetulan Tol Cipularang itu melewati Gunung Hejo. Konon kabarnya Gunung Hejo itu adalah tempat gerbang mistis. Kisah ini berlanjut kepada seseorang yang bernama Irawan. Irawan ini kebetulan adalah salah satu pekerja proyek di situ. Dan pada saat itu, proyek itu pun sudah selesai. Tetapi bagi Irawan ada sesuatu yang harus diselesaikan untuk laporan. Dan mau tidak mau, Irawan harus tetap tinggal di tempat kontrakan yang tak jauh dari pembangunan tol itu. Berarti hanya Irawan sendiri yang tinggal di dekat pembangunan tol itu. Malam pun tiba. Irawan menyelesaikan tugas itu sendirian. Tepat pada jam 8 malam, pintu Irawan pun ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Irawan pun hanya diam. Tak lama berselang, ketukan pintu pun terdengar lagi oleh Irawan. Tok, tok, tok. Irawan berpikir bahwasannya itu Andi. Karena kebetulan Andi itu adalah teman baik Irawan yang tak jauh juga rumahnya dekat penginapan Irawan. Irawan pun berkata, "Masuk aja Andi, pintunya gak dikunci kok." Setelah Irawan mengeluarkan kata-kata itu, pintu pun tidak terdengar lagi. Dipikirnya Irawan bahwasanya Andi itu bercanda. 5 menit kemudian, pintu itu pun terdengar kembali. Akhirnya Irawan penasaran bahwasannya Andi itu tidak seperti itu. Kalau memang Andi mau datang ke tempatnya Irawan, Andi langsung masuk saja. Tetapi ini kok ada ketokan dulu. Selepas itu Irawan mendekati pintu. Sebelum Irawan mendekati pintu, Irawan mengintip dulu lewat jendela rumahnya. Ketika jendela itu dibuka, Irawan sangat
kaget sekali karena Irawan melihat sesosok makhluk yang tanpa kepala. Irawan pun hanya terdiam melihat semua itu. Seolah-olah Irawan ingin lari, tetapi tubuhnya berat sekali. Irawan pun akhirnya pelan-pelan mundur dari jendela rumahnya. Dan Irawan pun menelpon Andi. Ketika Andi ditelepon, Irawan mengatakan apa yang barusan dilihatnya. Dan Andi pun mengatakan, "Wan, jangan dibuka. Bahaya kalau dibuka." Loh, kenapa Andi? Dulu ada orang yang melihat seperti itu, dibuka pintunya, dan orang itu langsung kesurupan. Irawan pun makin ketakutan menjadi-jadi setelah mendengarkan kesaksian dari Andi. Setelah telepon itu mati, bunyi ketokan pun terdengar lagi. Tetapi bunyi itu sekarang dibarengi dengan suara. Dan suara itu seperti meminta agar Irawan membukakan pintunya. Irawan pun tidak mau membuka pintunya setelah mendengarkan kesaksian dari Andi. Dan Irawan pun menelpon Andi kembali. Tujuannya Irawan agar Andi mau menemani Irawan. Tetapi Andi mengatakan, "Baiklah, saya akan datang ke sana. Tetapi nanti sehabis subuh. Karena kalau saya datang ke sana, bahaya." Irawan pun mengatakan kepada Andi, "Baiklah Andi kalau kayak gitu. Tapi benar ya, subuh harus sampai sini. Saya benar-benar ketakutan." Jawabnya Irawan. Tak lama dari itu, Irawan akhirnya pindah ke belakang rumahnya. Karena Irawan tidak sanggup mendengarkan suara-suara dari makhluk gaib. Di situ Irawan melihat kurang lebih sesosok makhluk berjumlah 30. Irawan pun hanya berdiam diri. Dia sama sekali tidak berani untuk bergerak, walau perutnya lapar dan haus. Karena Irawan benar-benar takut, dan dia juga mengingat kata-kata Andi bahwasanya dia tidak boleh membuka pintunya. Tak lama berselang, ayam pun berkokok. Irawan agak lega mendengar bunyi ayam berkokok. Ketika Irawan sedang ingin menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba di belakang rumah Irawan terdengar suara ketokan kembali. Dan suara itu pun lebih kencang dari ketokan yang pertama kali. Akhirnya Irawan pun tidak berani untuk bangun. Tidak hanya ketokan saja, suara meminta tolong pun terdengar jelas oleh Irawan. Irawan pun semakin gemeteran. Tak lama Irawan mendengarkan gemetaran yang sangat takut sekali. Tiba-tiba bunyi handphone Irawan pun bunyi. Dan Irawan pun mengangkat telepon itu. Ternyata itu telepon dari Andi. Andi hanya ingin memastikan bagaimana keadaan Irawan. Ternyata Irawan masih baik-baik saja. Tetapi Irawan merasakan gemetar yang sangat menakutkan. Andi pun mengatakan, "Irawan, pokoknya kamu tetap harus diam di situ. Nanti sehabis subuh saya akan datang ke penginapanmu." Irawan pun menjawab sambil gemetar, "Iya Andi, pokoknya kamu harus cepat-cepat ke sini." Tak lama dari Andi menelpon Irawan, azan subuh pun berkumandang. Berbarengan dengan itu, suara-suara meminta tolong pun hilang satu persatu.
Dan Irawan pun benar-benar melihat bahwasannya sosok makhluk tanpa kepala itu pergi menuju Gunung Hejo. Dan akhirnya Andi pun datang. Andi pun menyarankan Irawan bahwasanya Andi harus pindah dari penginapannya. Irawan pun setuju dengan usulan dari Andi. Dan akhirnya Irawan pun pindah dari penginapan yang tak jauh dari proyek tol itu. Andi pun ikut serta membantu Irawan untuk memberesi semua barang-barangnya Irawan. Dan Irawan pun menyelesaikan pekerjaannya dibantu oleh Andi. Sebulan sudah berlalu dari kejadian itu. Irawan pun mendengar kabar burung dari kejadian proyek tol itu. Ternyata ada salah satu desa di mana desa itu yang keekonomiannya sangat rendah sekali. Di situ ada seseorang yang menawarkan sayembara untuk dijadikan tumbal. Dan konon kabarnya ada 37-an seseorang menghilang di dalam kampung tersebut. Entah cerita itu benar atau tidaknya, karena cerita itu hanya kabar burung belaka. Itulah kisah cerita yang saya bawakan hari ini. Jika ada salah dalam pengucapannya, saya Dewo Ruci meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Dewo Ruci pamit undur diri.